1. Ketepatan identifikasi pasien. Identifikasi pasien dengan benar merupakan langkah awal dalam pelaksanaan sasaran keselamatan pasien. Kesalahan dalam melakukan identifikasi pasien dapat menyebabkan cedera pada pasien menurut Lippi et al. Tahun 2017. Ketepatan dalam melakukan identifikasi pada pasien bertujuan untuk meminimalisir terjadinya kesalahan identifikasi yang dapat berakibat pada salah pasien, salah pemberian tindakan, ataupun prosedur yang diberikan ketika pasien mendapatkan pelayanan medis di rumah sakit. Pelaksanaan identifikasi pasien juga bertujuan untuk meminimalkan potensi terjadinya malpraktik medis serta beberapa risiko lain yang dapat terjadi pada pasien, menurut John et al. Tahun 2019. Contohnya, perawat menanyakan nama kepada pasien. Dua, peningkatan komunikasi efektif. Kesalahan komunikasi dapat terjadi antar tenaga kesehatan. Komunikasi efektif merupakan salah satu cara untuk mengurangi risiko terjadinya kesalahan dalam proses interaksi antar tenaga kesehatan. Proses interaksi ini meliputi menulis, membacakan ulang, dan mengkonfirmasi kembali perintah yang telah diberikan. Dengan meningkatkan komunikasi efektif, diharapkan dapat terjadi kesepahaman antar pemberi perintah dan penerima perintah, sehingga terhindar dari kesalahan resepsi antara kedua belah pihak, karena insiden keselamatan pasien dapat terjadi akibat adanya kesalahpahaman dalam proses komunikasi. Hal ini sejalan dengan penelitian menjelaskan bahwa terhadap hubungan komunikasi antar perawat dan dokter dengan kejadian insiden keselamatan pasien. Selain itu, penelitian menyatakan bahwa komunikasi yang tidak efektif berisiko tinggi dalam terjadinya insiden keselamatan pasien di rumah sakit. Contohnya, apakah perawat mendengarkan dengan baik keluhan dari pasien? Yang ketiga, ada peningkatan keamanan obat yang perlu diwaspadai. Obat-obatan dengan predikat perlu diwaspadai merupakan golongan obat yang memiliki risiko tinggi yang dapat membahayakan pasien jika terdapat kesalahan dalam penggunaannya. Sebagai contoh yaitu elektrolit konsentrat dan obat-obatan yang terlihat mirip secara nama, rupa, maupun pengucapan, dalam kurung look alike, sounds alike, atau nama obat rupa, ucapan mirip. Oleh karena itu, obat-obatan jenis high alert memerlukan perlakuan khusus yang biasanya berbeda dengan obat-obat jenis lainnya. Obat-obatan jenis kewaspadaan tinggi merupakan jenis obat-obatan yang berisiko tinggi dapat menyebabkan cedera secara signifikan pada pasien apabila tidak digunakan secara benar, menurut Ziot et al. Tahun 2019. Contohnya seperti perawat memastikan nama, dosis obat, dan expired obat dengan jelas. Yang keempat, ada kepastian tepat lokasi, prosedur, dan pasien operasi. Kesalahan dalam tepat lokasi, prosedur, dan pasien sebelum dilakukan operasi merupakan hal yang masih sering terjadi di rumah sakit. Salah satu upaya dalam meningkatkan kualitas dan menurunkan kematian serta mengurangi risiko komplikasi akibat pembedahan, WHO mengeluarkan Surgical Safety Checklist. Menurut Hasri, Hartrianti, dan Haryani tahun 2012. Surgical Safety Checklist ini berfungsi sebagai alat komunikasi untuk keselamatan pasien di ruang operasi. WHO 2019 menyatakan bahwa prosedur perawatan bedah yang tidak aman dapat menyebabkan komplikasi hingga pada 25% pasien. Contohnya,
Apakah perawat sudah mencatat rekam medik pasien dengan lengkap? Pengurangan resiko infeksi akibat pelayanan kesehatan. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengurangi resiko infeksi di rumah sakit adalah dengan menerapkan hand hygiene yang baik. Penerapan hand hygiene yang baik dapat mencegah tertularnya infeksi dari pasien ke petugas maupun dari petugas ke pasien. Pelaksanaan hand hygiene dengan mencuci tangan dapat dilakukan dengan kedua cara, yaitu dengan menggunakan sabun atau dengan hand rub. Penelitian Siti dan Widya Stuti tahun 2019 menyatakan bahwa penerapan pengurangan resiko infeksi akibat pelayanan kesehatan yang kurang optimal dapat beresiko tinggi dalam terjadinya insiden keselamatan pasien. Contoh dari pengurangan resiko infeksi akibat pelayanan kesehatan yaitu perawat membantu menjaga kebersihan pasien. 6. Pengurangan resiko pasien cedera akibat jatuh. Pasien jatuh merupakan penyebab umum dari bahaya yang terjadi selama mendapatkan perawatan di rumah sakit. Menurut Morgan et al. 2017, sasaran ke-6 dalam sasaran keselamatan pasien ini bertujuan untuk mengurangi risiko insiden jatuh yang menyebabkan pasien cedera. Pengurangan risiko ini dengan melakukan asesmen pasien jatuh. Penilaian dapat dilakukan dengan dua cara sesuai dengan kategorinya, yaitu skala Morse untuk pasien dewasa dan Humpty Dumpty untuk pasien anak-anak. Contohnya, perawat memberi tanda lantai basah. Keselamatan pasien merupakan suatu sistem yang membuat asuhan pasien lebih aman, meliputi asesmen risiko, identifikasi, dan pengelolaan risiko pasien. Pelaporan dan analisis insiden, kemampuan belajar dan insiden dan tidak kelanjutannya, serta implementasi solusi untuk meminimalkan timbulnya risiko dan mencegahnya terjadinya cedera yang disebabkan oleh kesalahan yang akibat melaksanakan suatu tindakan atau tidak mengambil tindakan yang seharusnya diambil. Peraturan yang berlaku di Indonesia mewajibkan setiap fasilitas kesehatan, termasuk rumah sakit maupun pelayanan primer lainnya, harus menyelenggarakan keselamatan pasien melalui penerapan standar kesehatan pasien.